Muhammad Aras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pimpinan dan sahabat Komisi 5 yang saya muliakan, Pak Menteri dan seluruh jajaran mitra Komisi 5 yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama secara pribadi menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, setelah mendengarkan pemaparan tentang laporan hasil mudik pelaksanaan di lapangan, ada beberapa hal yang mungkin akan saya sedikit dalami. Setidaknya ada 4 parameter yang saya lihat. Yang pertama terkait dengan persoalan kelancaran. Saya mengapresiasi sepenuhnya kerja keras dari pemerintah sehingga kelancaran mudik tahun ini sangat baik menurut saya, tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, bicara soal keselamatan. Bicara keselamatan, alhamdulillah kita juga melihat bahwa kejadian-kejadian, musibah-musibah selama pelaksanaan mudik lebaran tahun ini sangat minim. Kita juga tadi mendengarkan laporan khususnya dari Basarnas. Saya cuma melaporkan ya kejadian di dapil saya di Sulawesi Tengah, bahwa pada saat kembali dari mudik lebaran ada kejadian di Jalan Negara di Kebun Kopi. Itu ada satu bus anak santri dari Gontor menuju pondok yang ada di Poso jatuh ke jurang. Setelah saya meninjau langsung lokasi, ada beberapa hal mungkin yang masih kurang di situ, yang perlu penanganan ke depan sehingga tidak terjadi lagi. Yang pertama berkaitan dengan rambu-rambu jalan, mungkin perlu di situ dimaksimalkan Pak, karena memang jalan Kebun Kopi itu berkelok-kelok sehingga butuh banyak rambu-rambu lalu lintas sehingga sopir-sopir kita masih lebih waspada. Kemudian mungkin dari Dirjen Bina Marga perlu melakukan upaya lagi untuk perluasan jalan negara. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dari sisi kenyamanan, saya kira upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya berkaitan dengan bagaimana menutup lubang-lubang jalan yang pernah kita tinjau sebelum terjadi pelaksanaan mudik itu sangat maksimal, terutama di jalan-jalan tol misalnya. Yang ingin saya sedikit beri masukan ke depan ini, seperti yang viral akhir-akhir setelah kemarin Pak Presiden melakukan kunjungan, itu ternyata jalan yang lubang itu tidak lagi berada di jalan-jalan tol dan jalan-jalan negara, tapi kebanyakan di jalan provinsi dan jalan kabupaten, yang juga itu adalah jalur mudik. Nah, oleh karena itu mungkin saya kira Pak Dirjen ini salah satu hal yang menjadi prioritas. Impres jalan daerah ini perlu menjadi perhatian khusus pemerintah. Ini bagaimana caranya pemerintah mengusahakan ini harus bisa berjalan, karena ini solusinya untuk ke depan lebih memberi kenyamanan kepada para pemudik kita apabila tahun 2024 yang akan datang, terutama penanganan jalan provinsi dan jalan negara yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan kenyamanan ini juga, ini saya ingin bertanya saja, saya juga sampai hari ini mencari jawabannya belum dapat. Berkaitan dengan mahalnya harga tiket pesawat. Saya contoh misalnya Pak Menteri, saya di Morowali. Itu tiket pesawat di Morowali, Makassar Morowali itu naik mau pesawat ATR itu sampai 1.800.000 ya.
Saya bandingkan kemarin saya naik ATR juga dari Halim menuju Jogja, itu saya hanya bayar 600 rupiah, 600.000 rupiah. Ini kira-kira, padahal kalau saya lihat ya, dari frekuensi penerbangan Makassar Morowali itu sangat-sangat padat. Bisa sehari itu bisa 5 kali penerbangan di situ. Tapi tiketnya Pak Menteri luar biasa, 1,7 1,8 juta. Saya khawatir jangan sampai ada pemikiran, mungkin di teman-teman maskapai juga melihat, memberi penjelasan yang pasti ini. Jangan sampai dianggap Morowali itu adalah kawasan industri sehingga yang naik pesawat itu semua TKA, kemudian orang-orang kaya. Padahal sebenarnya yang naik pesawat itu masyarakat yang sangat jauh, karena kalau dari Makassar itu naik darat Pak Menteri ke Morowali itu 24 jam. Dari Palu 12 jam. Nah, ini yang menjadi pertanyaan terus kita masyarakat di sana, kok kenapa bisa semahal ini tiketnya untuk perjalanan hanya kurang lebih 45 menit. Saya kira itu saja Pak Menteri, terima kasih. Saya sekali lagi memberi apresiasi atas segala kerja keras pemerintah sehingga pelaksanaan mudik tahun 2023 ini sangat berjalan lancar, aman, dan tentu sangat nyaman. Terima kasih. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak